Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa kembali bersama Abah Junedi Syahid, penyuluh pertanian swadaya Kabupaten Situbondo. Nih, kali ini akan mengaplikasikan telur keong yang dijadikan pestisida nabati. Tentunya ini akan di-make dengan beberapa POC, yaitu di-make dengan pestisida nabati yang dari bawang putih, bawang merah, kunyit, dan juga jakaba. Ini dosisnya 200 ml. Sedangkan jakaba menggunakan dosis 400 ml, dan juga pestisida nabati yang dari bawang merah, bawang putih, kunyit, dan abu kayu itu menggunakan 400 ml per tangki. Ini semuanya di-make. Jadi untuk mencampur dari beberapa pestisida nabati, jakaba ataupun telur keong ataupun apa saja, itu bisa di-make, bisa dicampur saat mau aplikasi. Artinya dicampur pada tangki penyepraian, bukan dicampur di saat fermentasi. Kalau di saat fermentasi itu tidak boleh di-make antara bahan pestisida nabati dengan bahan POC, misalnya dengan booster, 3-in-1 ataupun dengan jakaba. Itu tidak boleh. Untuk dosis penyepraian padi, ini dosis 400 ml per tangki sebenarnya dosis standar. Misalnya teman-teman sahabat-sahabat tani mempunyai stok banyak, katakanlah mempunyai POC, jakaba atau apa saja banyak, sebenarnya boleh menggunakan di atas 400 ml karena tanaman padi ini tergolong kuat dengan dosis-dosis tinggi. Misalnya tanaman padi seperti ini menggunakan dosis 1 liter per tangki itu boleh, tidak akan overdosis. Apalagi nyepraynya pada pagi hari ataupun sore hari, karena pada saat sore hari tanaman padi ini masih ada embun menempel di daun. Artinya dia akan cepat membilas membilas POC yang dispraykan, sehingga akan jatuh ke tanah atau ke air seperti ini, dan dia akan diserap oleh akar seperti itu. Jadi untuk dosis soal tanaman padi boleh menggunakan dosis-dosis tinggi. Kalau menggunakan 400 ini dosis-dosis standar. Untuk pencampuran pestisida nabati dan POC dan POC yang lain, itu boleh menggunakan dosis masing-masing 1 liter. Katakanlah jakaba 1 liter, menggunakan POC misalnya bongkol pisang 1 liter, dan pestisida nabati 400 ml misalnya, boleh. Tidak apa-apa, tidak akan membuat overdosis, artinya tidak akan berpengaruh jelek pada tanaman padi. Justru akan membuat pertumbuhan lebih cepat ketimbang menggunakan dosis-dosis yang kurang. Karena kalau bicara jakaba itu kan mengandung nitrogen dan fosfat tinggi, bahkan ditengarai mengandung beberapa zat penunjang tumbuh atau ZPT.
Untuk menggunakan air pencampuran dari beberapa POC, pestisida nabati dan sebagainya, itu boleh menggunakan air yang keruh seperti ini, tidak ada gangguan, tidak ada efek pengaruh jelek terhadap apa yang dispraykan. Beda dengan menggunakan pestisida kimia, apalagi menggunakan herbisida kimia, itu di dalam keterangan memang tidak dibolehkan atau tidak dibenarkan menggunakan air yang keruh seperti ini untuk pencampuran pestisida. Kenapa? Karena di dalam air yang keruh, artinya ada tanah yang mencampur, dia akan mengakibatkan penetralan, karena tanah itu mempunyai sifat menetralisir soal pestisida. Jadi pestisida kimia jika dicampur dengan air yang keruh yang ada tanahnya, tentunya dia akan dinetralkan oleh tanah. Itulah perbedaan dari menggunakan pestisida kimia dengan menggunakan yang bahan-bahannya alami. Manfaat lain dari pencampuran telur kiong ini bisa juga untuk penanggulangan lalat buah pada tanaman hortikultura, terutama tanaman cabai ini, karena sifat dari telur itu kan mengusir. Kan sudah diterangkan pada video sebelumnya bahwa telur itu tidak disukai oleh lalat dan semut. Itu saya juga yakin lalat buah juga tidak akan mau mendekati tanaman yang sudah diaplikasikan telur kiong. Perlu diketahui, cabenya sudah tua, usianya sudah tua. Tapi alhamdulillah berkat aplikasi Jakaba dan Booster 3-in-1, alhamdulillah masih memproduksi dengan baik, walaupun keadaannya sekarang ini memang kurang, tidak selebat yang kemarin. Ini tanamnya di bulan April 2021, sekarang kan Januari 2022, berarti usianya sudah 9 bulan. Untuk penyepraian cabai, saya ingatkan kembali bahwa tanaman cabai ini tidak suka dengan dosis-dosis tinggi. Dosis maksimal itu per tangki hanya 800 ml dalam beberapa campuran, misalnya Jakaba 400 ml, terus pestisida nabati 400 ml per tangki. Ini boleh. Artinya tidak boleh lebih dari 800 ml dengan beberapa campuran. Mungkin sahabat-sahabat petani punya pertanyaan tentang masalah telur kiong, dosis telur kiong, atau dosis pada tanaman yang lain, dipersilahkan isi di kolom komentar. Cukup sekian dulu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.